dulu.各位护法信徒、居士大德，大家好，阿弥陀佛。阿弥陀佛。我们先来三称佛号，请合掌。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。南无本师释迦牟尼佛。无上甚深微妙法，百千万劫难遭遇，我今见闻而受持，愿解如来真实义。好，请放掌。请各位菩萨翻到经本240页。Halaman 240.第三行。240 garis ketiga. 受胜妙乐者，即成师功德，转增胜因，受无量乐。这一句经文的意思是说，那这个思念人的他的那个眷属，那假如呢，他本来就具备了宿世的福报，那已经身在人道或者是天道，享圣妙之乐。但是呢，他养成他的眷属，他这份造像，造地藏菩萨的圣像，以及礼拜7日，那虔诚不退初心的功德，可以辗转增加超凡入圣的原因。那他在人天道中，可以生生世世受无量的安乐。Kita lanjutkan, yaitu orang yang telah meninggal, sanak keluarganya yang hidup ini melakukan berbagai kebajikan. Misalnya bikin rumah ya, atau gambar daripada bodhisattva. Maka keluarganya yang telah meninggal itu, apabila sanak keluarganya yang hidup melakukan berbagai kebajikan, melimpahkan jasa-jasa dan berkahnya. Tapi apabila orang yang meninggal almarhum tersebut, dia sendiri juga banyak sufu, itu artinya kebajikan tumpukan berkah dari banyak kehidupan yang lampau. Jadi yang bersangkutan sendiri juga banyak berkahnya. Dia sudah terlahir sebagai manusia atau di alam dewa yang sudah alamnya baik. Terus sanak keluarganya yang hidup di sini melakukan berbagai kebajikan, buat donor hutang ataupun lipai sige, yaitu penghormatan kepada para Buddha dan Sangha begitu. Lalu mereka juga banyak melakukan bukti ya, sesuai dengan kebajikan yang mereka lakukan. Maka hasilnya ada kan? Yaitu tetap jasa kebajikannya itu bisa disalurkan kepada keluarga yang menjadi almarhum yang sudah meninggal, padahal sudah terlahir di alam yang baik. Jadi keluarganya sudah terlahir di alam baik itu, alam manusia atau alam dewa, dia tetap bisa dapat hasilnya, yaitu sengsara dalam banyak masa kehidupan. Itu kebajikan seperti menambah tabungannya, sehingga tabungan berkahnya bisa membawa dia menikmati hal-hal yang baik untuk banyak kehidupan yang akan datang.
其名字，满于万变，当得菩萨现无边身，具告世人眷属身界。或于梦中，菩萨现大神力，亲领世人于诸世界，见诸眷属。就是说，这思念的人，他假如在能于3个7日中，3个7日就是21日，21天。那他一心瞻视顶礼地藏的形象，并一心称念地藏菩萨圣号满1万遍，万遍就是满1万遍，就你在心中就一直念南无地藏王菩萨这样子一直念，就像念阿弥陀佛一样，是满1万遍。那他可以即得感得菩萨现广大无边的身相，那他来告诉这失忆的人眷属所投身的世界，或者在睡梦中呢，可以梦见地藏菩萨显大神力，那亲自呢带领你到你所失忆的你的眷属就是你的，比如说父母就往生的人所受生的世界，那跟那往生的眷属见面。Bila sanak keluarganya yang hidup itu mikirin orang tua yang telah pergi, yang telah meninggal, dan ingin sekali tahu sudah sampai di mana, terakhir di mana orang tuanya yang sudah meninggal itu. Nah, apabila sanak keluarga yang hidup ini lakukan berbagai kebajikan yang tadi disebut di atas, ditambah selama masa 21 hari, 3 kali 7 hari, dia tetap melakukan puja ataupun penghormatan kepada Siti Garba, yaitu Dizang Singsiang, kepada Siti Garba Bodhisattva, dan juga terus-menerus menyebut namanya, nama Siti Garba Bodhisattva, nama Dizang Pusa, sampai tidak kurang dari 10.000 kali, gitu ya, menyebut namanya sampai ada 10.000 kali. Maka kalau itu dilakukan dengan tulus, itu Pusa dia akan bisa muncul di angkasa, namanya Sen Upiensen, bisa muncul dalam bentuk ukuran badan yang besar sekali memenuhi angkasa. Jadi Bodhisattva itu ada satu kesaktian, dia bisa muncul memenuhi angkasa. Jadi lihat badannya lebih besar dari langit, belum lihat ujung-ujungnya. Bodhisattva ada kemampuan seperti itu. Dan kemunculan Bodhisattva ini akan memberitahu kepada si keluarganya yang hidup itu bahwa almarhum orang tua yang meninggal itu sudah terakhir di alam mana. Atau bisa juga Bodhisattva Pusa ini muncul di dalam mimpinya, dengan kesaktiannya yang muncul dalam mimpinya, mimpi orang tersebut, mimpi keluarga yang masih hidup itu, mimpi, dan ketemu sama Bodhisattva. Bodhisattva mengajak, yang kamu mau tahu almarhum orang tua lahir di mana? Lalu diajak pergi sampai ke tempat yang melihat sendiri. Orang tuanya lahir di alam apa? Seperti itu. Tapi di dalam mimpi. Jadi bisa muncul dalam mimpi, bisa juga muncul di angkasa. Bodhisattva itu. 好，现在要讲的是经本第241页的倒数第2行。Halaman 241, baris kedua dari belakang, dari kiri. Baris kedua dari kiri, halaman 241. 更能每日念菩萨名1000遍，至于1000日，世人当得菩萨前所在土地鬼神，终身为父，现世衣食丰溢，无诸疾苦，乃至横世不入其门，何况极深，世人必尽得菩萨摩顶受记。这一段的经文是说呢，倘若是更能于每日每天念地藏菩萨的名号1000遍，刚才是万遍，现在是1000遍，
鬼神，终身保卫拥护，并使他现世衣食丰足，身体健康，没有任何疾病、任何的意外、灾祸、衰事，决定不入家门，何况上身呢？而且这人最后还会得到菩萨摩顶给他受成佛的印记。那讲到这里，我就想到最近美国加州不是有那个大火吗？然后很多房子都烧毁了，但是呢，那个网络上有报道，有一户人家，他完全都没有烧到哦，然后他旁边2、3栋也都没烧到，为什么呢？原来这一户人家，他每天都在放佛经。虽然他不是放那个地藏菩萨经，他是放那个华严经，但是华严经也是有很多佛菩萨，所以就来保护这个家这个房子，所以他旁边全部房子都烧毁了、烧坏了，但是就只有这一栋房子都没有烧坏。你看这个就是那个念佛念经这样子，有佛菩萨来保佑。Kemudian, bila sama keluarga yang hidup ini, mereka punya keyakinan ya sama Sang Pusa, dan setiap harinya ada niat Pusa ini, ya, apabila setiap harinya ada membaca, melafalkan Namo Tayang Sang Pusa 1000 kali setiap harinya, dan berturut-turut sampai 1000 hari, kira-kira sampai 3 tahun begitu, tidak putus, tidak berhenti, setiap harinya lakukan itu, maka orang ini akan dapat berkah. Berkah apa? Keluarga yang hidup itu bisa dapat berkah apa? Yaitu Pusa bisa kaizen, Sang Pusa itu bisa mengirim atau menginstruksikan dewa penjaga bumi yang ada di tempat tinggalnya sang keluarga yang hidup itu supaya melindunginya. Jadi dewa bumi di situ akan melindungi penghuninya seumur hidup sepanjang dia tinggal di situ, dan juga menjaga sampai kebutuhan sandang dan pangan, pakaian dan makanan tidak pernah kekurangan. Jadi tidak akan kurang, dan juga akan menjaga kondisi badan itu orang itu bisa sehat dan bisa terhindar dari penyakit-penyakit besar, dan juga terhindar dari musibah. Musibah itu kejadian yang tidak terduga. Juga hal-hal lainnya, musibah dan juga bencana alam, dia akan terhindar, akan luput, sehingga hal-hal yang tidak baik itu tidak sampai ke rumahnya dan rumahnya dilindungi itu, dan apalagi kepada orang yang tentu tidak akan terjadi. Nah, bahwa orang tersebut yaitu sang keluarga yang hidup ini nanti dia akan ketemu dengan bodhisattva. Bodhisattva itu akan bisa kasih dia moting soci, yaitu bisa kasih dia karana. Karana itu adalah satu Buddha atau bodhisattva memberitahu, mendeklarasi pada seseorang, dan satu hari nanti kamu akan jadi Buddha. Tapi di masa kapan, masanya panjang, dan pada waktu itu di zaman apa, dengan gelar apa Buddha itu yang namanya dia karana. 好，接着复次观世音菩萨，若未来世有善男子、善女人，欲发广大慈心，救度一切众生者，欲修无上菩提者，欲出离三界者。这一段经文是说，复次佛又对着观世音菩萨说。假使在未来世有善男子或者是善女人，发了广大的慈悲心，要救度一切的众生，他想要修学无上的菩提，想要出离三界的生死流转。Kemudian Guru Agung Sang Buddha masih lanjut bicara kepada Kuan Yin Pusa bahwa bila di
kemudian hari di masa yang akan datang, ada laki-laki ataupun perempuan yang wajib itu yang mempraktekkan dharma, apabila dia bertekad, tekadnya apa? Maha welas asih, ya, welas asih, ingin menolong makhluk-makhluk yang menderita, menolong semua makhluk, dan juga mau melatih usang budi, yaitu alukara atau sambodi, mau melatih mencapai pencerahan yang tertinggi. Untuk apa? Untuk suri sansil, untuk bisa mencapai pembebasan, tidak lagi lahir di alam-alam tumimba lahir atau alam-alam samsara ini. 是诸人的见地藏形象及闻名者，自心皈依，或以香花衣服、宝贝饮食供养瞻礼，是善女男女的所愿速成，永无障碍。那这一段的经文是说，那这些人呢，他们只要看见地藏菩萨的形象，那就是如果你们来到寺院，去地藏殿看到地藏菩萨形象，这也是算哦，不是说一定要真正的看见地藏菩萨的本人哦，只要塑造的形象也可以。那以及听闻地藏菩萨的名字，那我们自己念也是可以听到地藏菩萨的名字嘛，对不对？那只要一心至诚的皈依他，或者呢用香花、衣服、宝贝、饮食就食物去供养他，那再去瞻视就是很敬仰的顶礼看以及顶礼。那这善男子或者是善女人，他所发的心愿呢，很快就能够成就，永远都没有障碍。 Dan bila orang tersebut, baik laki maupun yang perempuan, punya tekad mau menolong makhluk-makhluk ya di semua alam yang menderita, dan bila orang ini dia melihat atau ketemu rupanya Dicang Pusat, rupanya Siddhigara Bodhisattva, lalu dia timbul rasa hormatnya, widi, yaitu melakukan namaskara dan memohon berlindung di dalam Bodhisattva ini, mau belajar semua yang diajarkan oleh Bodhisattva ini seperti di dalam kitab sutranya. Lalu atau orang ini memberikan persembahan apa? Bunga, dupa, pakaian, lalu juga barang-barang benda-benda berharga digunakan, makanan dan seterusnya, dan juga dengan sepenuh hati dia memberikan Kung Candi itu memberikan penghormatan, maka orang tersebut, baik laki maupun yang perempuan, dia punya keinginan, tekadnya itu untuk berbuat baik menolong banyak makhluk, itu bisa sangsiu, bisa berhasil, bisa terrealisasi, dan meo sampai tanpa rintangan. 好，现在要讲经本第243页。 的最后一行， halaman 243 garis terakhir. 复次观世音，若未来世有善男子、善女人，欲求现在未来100,000万亿等愿，100,000万亿等事，但当皈依、瞻礼、供养、赞叹地藏菩萨形象。 如是所愿所求，悉皆成就。复次就是还有呢，观世音菩萨。那佛又说呢，假如在未来世中呢，有善男子或者是善女人，他们呢想要求得现在世以及或者是未来世，他们有100,000万亿等种种不同的心愿，那以及种种不同的事情，因为每个人所求或所想所要的是不一样的，就很多种不同的事情。但是呢，只要皈依地藏菩萨，
那只要3世顶礼就是只要做注目看着地藏菩萨以及顶礼地藏菩萨，那供养赞叹地藏菩萨的形象。你看地藏菩萨是现出家相，而且他的那个头都是很圆就是很圆满，就是地藏菩萨的形象。当然每一尊佛菩萨形象都是很圆满的它是这样子，就是说你要供养以及赞叹地藏菩萨的形象，那么呢，你所愿所求的都可以全部满足成就。Kemudian Samudra masih melanjutkan penjelasan kepada Kuan Pusat, yaitu juga lagi bahwa di masa yang akan datang, bila ada pria maupun yang wanita ingin punya banyak permohonan yaitu di masa yang akan datang dia akan lakukan ini, lakukan itu, keinginan permohonannya itu ada banyak, ratusan, ribuan, bahkan puluhan ribu, bahkan jutaan, banyak macam. Tentunya hal-hal yang baik ya. Dan ada banyak hal yang ingin dia lakukan terhadap dunia ini atau terhadap umat manusia atau makhluk hidup, asalkan dia di hadapan Dicang Pusat, ya, di hadapan rumahnya Dicang Pusat, dia puisi, ya, melakukan penghormatan dan juga berguru artinya mempelajari dan mempraktekkan ajaran-ajarannya itu, lalu memberikan penghormatan dengan disertai dengan persembahan dan juga dalam hatinya penuh rasa hormat dan kagum kepada Bodhisattva, ya, kepada Dicang Pusat. Maka semua keinginan-keinginan yang tadinya ada di dalam hatinya itu pasti bisa terrealisasi, terwujud sepenuhnya. 好，接着复愿地藏菩萨巨大慈悲，永护我世人于睡梦中即得菩萨摩顶受记。就是说更祈愿复愿就是更祈愿更愿地藏菩萨发大慈悲那永远拥护着我。那这个人呢，在他的睡梦之中呢，就他睡觉，然后在梦中呢，就可以得到菩萨来摩顶加持，那可以受其将来成佛的记别就是受记成佛。Dan apabila orang tersebut dia punya hati welas asih, dia juga adalah salah satu daripada tekadnya itu mau mempraktekkan maha welas asih kepada semua makhluk, mau melindungi, menolong yang menderita, maka Dicang Pusat itu akan akan selamanya melindungi orang tersebut. Bahkan pada saat tidur pun bisa mimpi, dan di dalam mimpinya dia juga akan ketemu, dalam mimpinya orang itu pun akan bisa ketemu dengan Dicang Pusat yang datang untuk kasih blessingnya, dan juga sekaligus bisa kasih contoh cibie, juga bisa akan diberikan dia karama, yaitu Pusat akan muncul dalam mimpinya dan kasih tahu dia, dengan latihan kamu ini satu hari akan terwujud, kamu akan mencapai kebudayaan di masa titik-titik dan dengan gelar-gelar titik-titik. Itu namanya tiga karama. 好，接着复次观世音菩萨，若未来世善男子善女人，于大乘经典深深珍重，发布施一心，欲读欲诵，众欲明师，教示应熟，玄德玄望，共经年月，不能读诵，是善男子等永恕业障，慧德消除，故于大乘经典无读诵信。这段经文是说，那佛就对观世音菩萨说，那假若是在未来世
中，那有善男子、善女人，他对于大乘经典，我们现在读的都是大乘经典，比如说《阿弥陀经》啊、《地藏经》、《华严经》、《法华经》这些，都是大乘经典。他产生深深的珍重之心，并且发出不可思议的大心，他想要读诵，他想要读他虽然有遇到英明的老师或者是师傅有教导他阅读诵他皆能够熟练，无奈呢这个人他的根基是很暗钝的，他随得随忘，就是他读过以后马上又忘记，读过又忘记如果比如说我们一部经，比如说心经它很短那我们是不是一直读，然后每天早上都诵，是不是就会背起来了？对，就是每一部经都是这样子，都常常读诵就会背得起来。可是他呢，因为他的根基太暗钝了，他就是随得随忘马上就是忘记。他经年累月呢，还是无法读诵，他是连读都没办法读就是因为老师教，比如说教他一句如是我闻，结果一时活在社会国，然后他这样明天又忘记了，连读都没办法读，这样子那他知道为什么呢？为什么这个人他没办法读诵经典？是因为这个善男子呢，他前世的业障未能消除，他遮蔽了智慧，所以对大乘经典没有读诵的能力。Samudra lalu melanjutkan penjelasan kepada Kuan Yin Pusat. Bila di masa yang akan datang ada pria maupun wanita yang berdasarkan kitab-kitab Sutra Mahayana, contohnya seperti yang kita lagi baca ini, kitab Sutra Mahayana yang berbahasa Sanskerta. Apabila terhadap Sutra Mahayana, pria atau wanita tersebut timbul hati yang sangat cinta, dengan penuh hormat dan sungguh-sungguh, dan dia juga timbul rasa welas asih, rasa empatinya, memahami penderitaan, mau menolong, mau berbuat baik. Oleh sebab itu dia akan ingin sekali untuk bisa baca dan memahami. Dan walaupun dia ketemu satu guru yang pandai, yang bisa mengajarkan bagaimana cara baca dan memahami kitab ini, kitab Sutra Mahayana, ada bimbingan untuk bisa belajar. Dan bila walaupun orang tersebut bisa karena dibimbing maka bisa baca, bisa cepat, tetapi orang tersebut punya akar kebijaksanaannya tumpul. Jadi makhluk itu ada dua macamnya, ada yang tumpul, ada yang tajam. Tajam itu sekali dengar langsung ingat, langsung ngerti. Satunya lagi yang tengah-tengah itu yang bisa belajar, bisa berulang-ulang, akhirnya bisa juga. Tapi ada satu lagi yang tumpul, misalnya seperti ini. Diajarkan hari ini besok lupa. Jadi kata pembuka di dalam sutra pun tiap hari sudah baca, bahkan sudah baca tahunan, bulanan, dia pasti tetap lupa. Bisa pembukaan satu kalimat keduanya lupa. Itu adalah akar kebiasaannya tumpul, yang termasuk tumpul dalam belajar dharma. Kenapa bisa begitu? Orang itu punya niat, punya tekad yang baik, dapat guru yang bisa membimbing, dia punya keinginan untuk berbuat baik, tapi kenapa hari ini dengar besok lupa? Yaitu karena pria ataupun wanita tersebut di banyak masa kehidupan sebelumnya itu dia punya yang selsu, ada rintangan-rintangan karmanya yang menghalangi orang. Rintangan karmanya itu belum bersih, belum terbayar, belum beres lah begitu. Sehingga rintangan karma ini akan menjadi penghalang daripada kebijaksanaan. Kebijaksanaan bisa muncul kalau hal-hal tersebut belum beres. Jadi orang mau baca sutra, mau memahami sutra itu juga mesti berkahnya cukup. Kalau enggak, apalagi masih banyak hutang karma, dia enggak akan lancar. Maka oleh sebab itu, itulah yang menghalangi atau melintanginya di dalam dia untuk belajar, menggali dan memahami sutra-sutra Mahayana.
今天就讲到这里，我们来回向，请合掌。 Kita melimpahkan jasa, tangan bersihkan jari. 愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了，普愿罪障悉消除，世世常行菩萨道。阿弥陀佛。 Silakan berdiri, saling berhadapan, tangan jari-jari. Sesi ceramah telah selesai. Pengumuman kebaktian kedua akan